Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nuri Prasetya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua konsep penting dalam logika, yaitu term dan sesat pikir atau logical fallacy. Term adalah kata atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu konsep dalam komunikasi logika. Term terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada term universal. Term universal adalah istilah yang berlaku secara umum dan mencakup seluruh individu dalam suatu kategori tertentu. Term ini digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kelas atau kelompok. Contoh, manusia. Term ini mencakup semua individu manusia tanpa pengecualian. Yang kedua, term partikuler. Term partikuler merujuk pada sebagian dari keseluruhan kelompok yang lebih luas, bukan semua individu dalam kategori tersebut. Contohnya, beberapa mahasiswa. Term ini hanya mencakup sebagian dari kelompok mahasiswa, bukan seluruhnya. Yang ketiga, ada term kolektif. Term kolektif adalah istilah yang merujuk pada sekelompok individu atau objek yang dipahami sebagai satu kesatuan. Berbeda dengan term universal, term kolektif menekankan bahwa kelompok tersebut dianggap sebagai satu entitas bersama. Contoh, mahasiswa UT. Istilah ini mengacu pada sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam universitas terbuka sebagai satu komunitas akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sesat pikir. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid. Sesat pikir atau logical fallacy terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah sesat pikir formal. Kesalahan ini terjadi karena bentuk logika yang digunakan tidak valid. Contohnya, kesalahan dalam silogisme disjungsi inklusif, di mana kesimpulan diambil dengan cara yang keliru. Contohnya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru. Yang ikut kursus ternyata mahasiswa, maka kesimpulannya dia bukan guru. Contoh di atas tidak benar ya, karena seseorang bisa saja memiliki status sebagai mahasiswa sekaligus guru, sehingga kesimpulan tersebut tidak sah. Selanjutnya, sesat pikir verbal. Kesalahan ini muncul karena ambiguitas dalam penggunaan istilah yang menyebabkan makna suatu term berubah dalam argumen. Contohnya, halaman itu luas dan hijau. Halaman dalam buku. Kesimpulannya, buku adalah halaman yang luas dan hijau. Kesalahannya, kata halaman yang digunakan dalam dua makna yang berbeda, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam logika. Yang ketiga, ada sesat pikir material. Kesalahan ini terjadi akibat penggunaan data yang tidak valid atau asumsi yang keliru. Contohnya, saya melihat 3 buah apel berukuran besar dalam keranjang, maka semua apel dalam keranjang tersebut pasti besar-besar semua. Kesalahannya, kesimpulan dibuat tanpa mempertimbangkan apakah apel memang berukuran besar. Lalu, bagaimana cara terhindar dari logical fallacy? Untuk menghindari sesat pikir adalah dengan melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, melakukan struktur logika argumen. Pastikan bahwa kesimpulan mengikuti premis dengan aturan logika yang benar. Yang kedua, menghindari ambiguitas dalam istilah. Gunakanlah term dengan makna yang tetap agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi. Yang ketiga, menggunakan data yang representatif. Hindari mengambil kesimpulan dari informasi yang terlalu sedikit atau tidak mencerminkan keseluruhan kasus. Yang keempat, menganalisis argumen secara kritis. Selalu periksa apakah argumen mengandung sesat pikir sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Demikian penjelasan saya tentang term dan sesat pikir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.